Memang udah dikasih tahu nanti ada pengurangan, tapi kenapa kok yang dikurangi malah yang orang yang nggak punya, malah justru orang yang udah mapan dan cukup untuk makan malah yang nggak dikurangi. Itu datanya bagaimana? Cara ini datanya bagaimana? Tanya. Oke pemirsa, kita kembali lagi, obrolan kita semakin menarik ya di masa kondisi corona, di mana tadi Bapak Wagino bilang kalau ternyata banyak bantuan yang seharusnya yang dikasih ke orang-orang yang tidak mampu, ternyata malah orang-orang yang tidak mampu itu tidak mendapatkan, terus malah orang-orang yang berpunya kok jadi dapat bantuan gitu. Monggo dilanjut Pak, cerita yang tadi itu. Pripun toh jenengan apa ndak daftar ke nanyakan ke entah itu perangkat desa RT RW atau ke kecamatan gimana supaya dapat bantuan? Sebenarnya dari petugas PKH ada maksudnya ngasih tahu memang ya benar ngasih tahu. Nanti kalau ada yang dikurangin, pokoknya jangan ini, pokoknya sementara mungkin itu yang ada pengurangan gitu. Tapi kan kalau begitu nggak ada juga mas. Maksudnya kalau ada pengurangan maksudnya? Pengurangan yang nggak dapat itu mas. Yang maksudnya biasanya dapat sembako, tapi bulan ini nggak dapat. Oh itu bantuan tiap bulan? Iya tiap bulan. Itu bantuan katanya dari mana Pak? Nah, bantuan men sosial kelihatannya sih. PKH dapat sembako itu memang ada pengurangan. Memang udah dikasih tahu nanti ada pengurangan, tapi kenapa kok yang dikurangi malah yang orang yang nggak punya, malah justru orang yang sudah maksudnya udah mapan dan cukup untuk makan malah ya nggak dikurangi. Itu datanya bagaimana? Cara ini datanya bagaimana? Tanya sama dukuhnya juga nanti paling ya nggak tahu juga. Dan datanya udah benar. Menurut jenengan itu harusnya gimana Pak? Biar tidak salah salah penyaluran itu gimana? Kalau itu kan tadi katanya dengan cerita seperti itu kan itu salah penyaluran kalau menurut saya. Iya memang bagi saya iya. Cuman sampaikan Pak pendapatnya, siapa tahu. Kalau saya itu udah berapa kali setiap dulu ada orang ke rumah saya dari masa mahasiswa UGM ya nanya begini juga, saya katakan saya mohon, pokoknya saya minta data ulang dari RT setempat, maksudnya dari RT setempat, bukan yang data siapa, tapi yang naik ke sana nama siapa, yang dapat siapa itu semua, yang dapat uang 300.000 pun juga begitu juga, sama juga. Ada yang yang orang nggak punya, apalagi yang sekarang sih udah nggak begitu terasa ya. Dulu waktu pas pertama corona itu ada yang dapat 300.000, terus yang miskin sama sekali nggak dapat, itulah yang terasa sekali. Waktu awal-awal iya, terasa sekali. Harusnya gini, misalkan jenengan minta didata ulang itu, minta datanya itu harusnya pihak yang berwenang yang berwenang untuk menangani bantuan itu harusnya tahu siapa yang dibantu, datang ke rumah gitu. Ya mending itu lebih baik, kan didampingi sama RT-nya apa orang setempat yang bisa dipercaya lah. Yang istilahnya di situ orangnya jujur, bener-bener mana yang miskin bener, yang maksudnya nggak punya sawah, nggak punya ini gitu. Ini ya, itu kan lebih baik. Saya sih maksudnya saya nggak dapat bantuan sih nggak apa-apa, maksudnya saya kasih yang lebih dari bawah saya, makanya saya dapat, tapi yang di bawah saya malah nggak dapat. Nah saya di situlah saya yang nggak ini, maksudnya nggak tega lah, gimana kan?
yang salah dapat pun yang salah apa ya, banyak salah dapat ya. Sebenarnya semua orang yang perekonomiannya terhenti karena kondisi pandemi ini harusnya memang dapat ya Pak. Entah atas atau bawah. Cuman permasalahannya begini, setiap orang individu masing-masing kan, mereka masih ada yang punya tabungan, ada yang punya tanah, sawah dan lain-lain. Cuman mereka kan masih bisa bertahan. Kalau orang-orang seperti jenengan kan mau bertahan pakai apa? Iya harus nyari, makanya sekarang walaupun kayak begini sih, saya tetap cari juga karena untuk cari sekarang buat makan besok. Cari sekarang buat makan besok, terus buat makan. Nggak ada nabung-nabung Pak berarti. Nabung gimana bisa nabung? Anak saya udah mulai masuk di pondok, saya harus bayar untuk uang jajan, untuk bayar pondoknya. Itu aja udah anaknya ikut prihatin Pak. Iya. Kan masih sedikit ya. Alhamdulillah, maksudnya sebenarnya sih disyukuri, tetap bisa syukuri dapat sedikit, yang penting masih dapat terus kan ya. Alhamdulillah gitu. Masih ada kerjaan begini yang bisa untuk makan. Ya wes tidak apa-apa Pak, Tuhan itu maha adil pokoknya gitu. Memang kita kadang-kadang disetting seperti itu supaya apa? Mungkin dari sisi lain ya diuji ikhlasnya, sabarnya mungkin ya. Kita suruh melihat kejadian-kejadian yang kudune harusnya dapat bantuan, nggak dapat bantuan, wes pokoknya orang-orang kayak kita itu insya Allah kayak jenengan gitu, siapa tahu kan wali ya. Enggak juga. Siapa tahu bapak itu wali, meneng-meneng. Ya diuji kesabarannya, diuji keikhlasannya. Saya juga dulunya sering Pak kayak gitu, cuman ya saya biasa aja. Yang penting kita tetap terus berkarya aja kalau saya. Nah, kembali lagi Pak masalah jualan. Tadi selama sebelum corona kadang-kadang pendapatan itu bisa sampai berapa Pak? Ya 100-200. 100-200 ya. Enggak tentu kadang-kadang ya. Lagi pas hari libur, hari besar itu bisa 300 dalam satu hari. Satu hari kadang-kadang. Sebelum corona. Itu pun juga kalau lagi pas terang musim hujan. Nanti kalau pas musim hujan kadang-kadang seharian ya belum. Gimana Pak? Nah ini udah musim hujan tambah corona. Makanya itu. Nah ini sekarang musim hujan udah tambah corona. Nah terus Pak, setelah corona pastinya pendapatan amat sangat sedih ya Pak. Iya, turun gratis Pak. Terus jamnya Pak, jenengan dalam satu hari itu kalau misalkan diukur itu berapa kilo loh jalan ngayuh sepeda? Wah nggak bisa di ini Pak. Kira-kira aja 20-30 kilo. Bisa 40-50 kilo nggak dikumpulin. Kalau dikumpulin maksudnya? Iya dalam satu hari ya lumayan. Nanti di sini nggak laku-laku pindah tempat, nggak laku-laku pindah tempat. Bisa sampai dari Linggung sampai Nabian, selama jalan cepat diurang, kita muter kemana-mana ya. Nah, jenengan punya harapan apa tuh Pak terhadap kondisi saat ini? Harapannya apa? Pemerintah itu harus gimana dengan orang-orang seperti kaum pedagang, buruh yang mereka mendapatkan hasil bukan dari gaji, dari benar-benar hasil dari jualan seperti ini, dari intinya nggak mengandalkan gaji lah. Harapannya gimana Pak? Gimana ya? Kalau dikatakan sebenarnya pengennya sih dapat modal, umpamanya dapat modal dari pemerintah, katanya ada yang dikatakan UMKM apa itu? Oh dari BRI. Nah katanya, tetapi yang dapat itu yang kriterianya bagaimana, terus cara ininya bagaimana, sebenarnya saya itu juga nggak ngerti juga. Cuma soalnya yang saya tahu itu banyak yang dapat, tetapi datanya dari mana kok? Merasa dia nggak didata, merasa itu nggak pernah dia kena data, nggak pernah ini kok maksudnya dicek di HP kok dapat. Itu maksudnya
yang macam apa itu? Oh, Bapak pernah ngecek nomor KTP-nya? Pernah, cuma saya nggak termasuk. Tapi ada juga kawan masuk, ada juga saya pernah. Orang saya tanya katanya enggak daftar apa maksudnya enggak. Ini apa kok dapat gitu? Enggak daftar, enggak didaftar. Maksudnya yang daftar siapa gitu kan enggak tahu kok bisa dapat gitu. Oh. Saya gitu. Jenengan pernah punya pinjaman nggak di bank? Ada sebenarnya sih, cuma bukan atas nama saya. Oh, bukan atas nama jenengan. Anak saya. Anaknya. Cuma yang tanggung jawab saya. Soalnya dulu kan ini Mas, saya punya anak laki 2 itu udah berkeluarga. Waktu ngerap BB itu kan harus perlu modal Mas, jadi saya memang ambil. Ya, sampai sekarang masih belum lunas. Belum. Berapa Pak totalnya? Waktu itu saya pinjem 15 juta. 15 juta. Itu sampai sekarang sih ya sekitar 5. Itu masukin apa Pak? BPKB apa surat tanah? Sertifikat. Rumah. Berarti dulu itu jenengan masih mungkin itu Pak kendalanya ketika masih ada jenengan masukinnya ke bank BRI. Oh, BRI juga. Ya mungkin karena itu jenengan belum bisa dapat, belum hoki. Iya makanya saya sebenarnya maksudnya nggak perlu gitu, maksudnya udah nggak sampai diri, maksudnya itu sebenarnya gimana loh bisa dapat tanpa data, maksudnya tanpa data semacam gitu-gituan itu gimana gitu loh. Semacam ini juga maksudnya semacam yang saya katakan tadi. Tapi jenengan udah punya EKTP? Punya. Oh, udah EKTP. Lah ya. Ya kayak tadi juga maksudnya kok bisa yang kaya dapat yang miskin nggak dapat datanya bagaimana gitu loh. Mungkin pemerintahnya kurang teliti ya Pak. Ingin tahu gitu. Ya, ini Bapak sampaikan aja sarannya itu harus gimana, caranya biar mengetahui itu kan Bapak orang yang paling tahu nih kondisinya. Seharusnya si petugas ini gimana biar tahu kondisi-kondisi masyarakatnya di sekitar. Iya, memang seharusnya cara mendatanya. Apa namanya kalau memang ditugaskan dari Departemen Sosial ya harusnya dari Departemen Sosial itu ya terjun langsung data, maksudnya data langsung ke rumah-rumah harusnya ya. Mungkin diambil dari data apa gitu, apa sensus apa mungkin bisa juga dulu waktu ditanya punya sapi berapa, punya kambing berapa, mungkin waktu itu walaupun punya 5 ngomong nggak punya, mungkin dari situ mungkin datanya dipakai apa bagaimana saya juga nggak tahu. Maksudnya kok bisa banyak yang maksudnya janda, nggak ada yang nyariin uang malah nggak dapet yang udah ini kok itu. Oke. Nah terus Pak, terus nggak apa-apa lah itu tadi ujian kita tuh di situ memang. Iya. Nah tapi terus nggak apa-apa. Saya cuma mengeluarkan unek aja. Dikeluarkan aja di sini. Nah harapan Bapak kan itu tadi ya dapat modal terus yang katanya dari pemerintah, cuman mungkin tidak tersalurkan ke orang-orang yang tepat nih Pak. Nah, nek misalkan Bapak itu dapat modal, pengennya tuh usaha apa Pak? Apa tak tani lagi, apa jualan yang lain? Enggak, kalau jualan begini, pikiran saya sih maksudnya masih belum. Ya kalau apa modalnya ada sekitar, maksudnya bisa dapat banyak ya mungkin kita bisa jualan. Maksudnya keluarga saya ada keahlian rumah makan. Jadi ada keahlian. Anak saya aja yang laki-laki sekarang kerja di rumah makan sebagai orang masak, maksudnya sebagai koki ya? Ya masak. Iya koki. Masak di rumah. Ini saya sebenarnya punya modal ya, inginnya sebenarnya itu, cuman ya pengennya jualan kuliner ya Pak ya. Itu paling nggak berapa tuh Pak kalau misalkan modal bikin warung kecil-kecilan atau usaha yang ya maksudnya kan kalau kita itu nggak usah mulu-mulu lah, impian kita itu kan ya entah itu angkringan entah itu. Sebenarnya kalau saya kan karena saya itu apa-apanya bisa bikin sendiri, akhirnya jadi murah. Pokoknya saya punya modal 20 juta umpamanya,
Ya kan umpamanya saya pengen angkringan apa-apa kan saya bisa bikin gerobak sendiri. Iya. Jadi udah mengurangi tukang, udah mengurangi ini kan. Jadi Tapi Anda jenengan bisa ya Pak bikin gerobak, bikin meja, bikin. ya alhamdulillah sekedar untuk pakai sendiri. Untuk pakai sendiri kan. Tapi belum pede untuk dijual. Nah, itu kalau gitu-gituan Cuman kalau misalkan ada orang yang minta gitu, siapa tahu yang nonton ya, bisa minta tolong Pak bikinin meja, bikinin kasur buat pengantin baru kan. berani ya gitu-gituan. Sekedar untuk sendiri aja. Kalau ada lebihan kayu-kayu apa gitu ya saya bikin itu paling untuk sendiri aja untuk keluarga anak. Oke. Tapi dulu pernah Pak jualan makanan. Makanan kalau saya sih belum, maksudnya keluarga saya dan maksudnya istri anak pernah ikut maksudnya jualan. Kalau sampai sekarang sih anak saya masih jualan itu total Di mana Pak? di kampung saya, di kampung saya. Di Keliling. keliling sebenarnya pengennya berhenti ingin suruh nyari di daerah Jogja kan. Ya, mungkin di Jogja kita belum begitu karena itu kan dari Jakarta dulu. Iya. Kalau di Jogja kan di sini kan ketoprak ditonton Pak. Ya belum begitu maju mungkin. Enggak, sebenarnya enak sih ketoprak, saya juga suka ketoprak. Nah terus Pak, nih kan Bapak sekarang di Jogja, kalau jualan kayak gini kan di Jogja ya. Terus berapa hari sekali kalau pulang ke kampung? Sebenarnya nggak bisa ditentuin. Kalau dapat uang, kalau dapat uang ya pulang, maksudnya cukup untuk di rumah, di mana keperluan di rumah kan, keperluan macam-macam kalau di rumah untuk tetangga, untuk ini itu yang nggak bisa ditentukan pulangnya. Nah, kalau sudah banyak ya cukup lah, cukup buat bisa pulang. Ya. Oke. Nah Pak, jenengan misalkan nih kalau ada yang mau membantu jenengan buat bikin usaha buat bikin usaha kecil-kecilan, kira-kira jenengan yang paling pengen kayak saya tanya tadi, yang paling diinginkan itu usaha apa? Ya kalau juga lagi berpikir sebenarnya istri juga lagi kepingin bantuin tapi mau jualan apa lagi. Dulu memang jualan begini di sana di rumah makan sana kan, nah sekarang lagi sepi begini ya mau apa lagi, dia jualan ini dia bingung dia mau usaha apa. Iya. Tapi bisa ya masak-masak gitu. Yang paling bisa. Masakan yang paling enak dari istri apa Pak? Yang kira-kira bisa dijual? Sebenarnya masakan umum aja semua bisa. Masakan umum kampung, misalkan kayak kampung bisa, ayam bakar, ayam goreng gitu. bisa. Masakan Padang pun sebenarnya Masakan Padang bisa, pernah ikut kan karena kakaknya juga kerjanya di Jakarta di warung Padang juga. Betul, Pak. Ini semoga nanti pemirsa kalau misalkan ada yang berminat untuk mungkin mempekerjakan atau mungkin ingin berdonasi sama Bapak Bapak Wagino. Cara nemuinnya Bapak gimana Pak? Bapak ini kan pindah-pindah. Yang pasti jam sekian di mana, kira-kira waktu pagi di mana, waktu habis zuhur di mana, malamnya di mana, itu kira-kira. Ya nggak bisa ini Mas Karim, nggak bisa ditentuin ya gitu. Cuman tempatnya selalu tetap di situ. Ya tempatnya di situ, tapi di situ pun kalau lagi pas saya ke Jogja juga masih saya ke pulang juga nggak tahu bisa ketemu. Tapi yang jelas hari pastinya aja, kadang-kadang kalau pasti pulangnya itu hari apa? Pasti pulangnya itu yang jelas itu Senin jarang di sini. Kalau hari Senin jarang di Jogja. Jarang di Jogja ya. Jarang. Tapi hari Selasa sampai hari. Yang jelas di Jogja itu biasanya Rabu sampai
selama corona Rabu sampai Jumat Sabtu. Rebo, Jumat, Sabtu. Yang jelas ada di Jogja. Rata-rata tempatnya mangkalnya di mana, Pak? Oke, Yang pasti yang tiap hari dikunjungi. oke, daerah Palag, oke, daerah Jalan Palagan. Jalan Palagan berarti Daerah situ. Monjali ke utara, Ya, Hayat, daerah situ. Nah, kalau udah agak malam biasanya daerah Jalan Kaliura. daerah Jalan Garuda. Itu biasanya di depan gereja itu ya, Ya, depan gereja Banteng. Nah itu siapa tahu nanti ada penonton sekalian yang mau membeli mainan-mainan atau sekedar bantu perekonomiannya lah. Jangan cuma mainan apa PUBG, mainan-mainan online gitu loh. Aku benci banget itu. Yang kayak gini nih, ini sudah hilang dari peradaban. Ini kan mainan tradisional itu sebenarnya lebih mulia kalau menurut saya ya. Ini masih alami, masih dari bahan kayu, dari apa namanya, dari bambu. Bahkan kadang-kadang jenengan dari limbah, Pak, limbah kayu gitu. enggak dari itu belum kelihatan. Kalau limbah kayu ya paling bangsa itu. Iya. Dinding. Ketapel lah, kalau bahasa Indonesia ketapel itu kan setidaknya bapaknya ini sudah membantu sedikit banyak membersihkan limbah-limbah seperti itu untuk diproduksi lagi. Ya, ini apa namanya? Gantungan yang dari kata. Nah, gantungan kunci ya. Berapa itu? Itu limbah juga ya. Nah, terus pesan-pesan Pak, monggo diomongkan aja. Kalau ada pesan-pesan buat kondisi corona ini, buat entah itu pemerintah atau rakyat kayak gimana buat orang-orang seperti jenengan itu harusnya digimanain gitu. Sebenarnya orang yang begini sih sebenarnya cuma modal yang ini, terus terangnya cuma modal yang sebenarnya nggak apa namanya, bantuan tunai pun sebenarnya bagi saya mending dibantu modal daripada tunai yang bikin apa namanya, rakyat akhirnya kan yang dapat kamu dapat, yang nggak dapat saya nggak dapat, akhirnya kecemburuan sosial gitu. Akhirnya jadi banyak jadi masalah. Kalau bagi saya banyak masalah kalau apa namanya, bantuan tunai semacam itu. Mending dimodalin, yang ingin berdagang dimodali. Yang ini berdagang dimodali benar-benar gitu ya Pak. Benar. Bagaimana caranya biar dia maju? Nah itu mesti maju. Tapi kalau pakai cuma tunai akhirnya saya pikir saya sebagai orang miskin, kalau dibilang miskin saya orang miskin, tetapi kalau dengan cara begitu kan bikin ya itu tadi saya bilang kecemburuan sosial lah. Jadi saya nggak suka, walaupun orang lain mungkin nggak sependapat sama saya, tapi kalau bagi saya gitu. Ya. Oke, itu dia tadi Bapak Wagino tentang cerita kehidupannya, sampai keluh kesahnya juga sudah diceritakan. Kehidupannya manis, pahit, asam, semuanya sudah diceritakan di sini. Sudah berbagi cerita keharuman seperti kopi dan pandan. Dan terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan acara ini, yang mau membantu Bapak Wagino bisa melalui kontak person kami, atau mau langsung menemui Bapak Wagino nanti. Tadi daerahnya lah Jalan Palagan sama Jalan Kaliurang Yogyakarta ya, itu sudah tiap hari pastinya di situ, pindah-pindahnya cuma di situ, nanti bisa dicari aja. Dan buat semua salam sejahtera, salam rahayu, salam kebaikan, salam damai, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.